Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Thanks to God Allah for everything. Salawat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. My student, Alhamdulillah, in this good time, we are going to continue our material in English language. Kelas 9, Chapter 3, Part 2, mengenai products and labels. Materi ini sebelumnya sudah kita pelajari, yang pada pertemuan sebelumnya menekankan pada label. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan coba mendalami sedikit mengenai produk secara umum. Di slide ini kita lihat beberapa contoh produk. Produk itu merupakan bagian secara umum atau bagian yang berbicara secara umum mengenai makanan, minuman, dan termasuk obat-obatan. Jadi obat-obatan secara umum masuk dalam produk. Tapi karena kita sudah membicarakan medicine atau obat, labels yang berkaitan dengan obat pada pertemuan sebelumnya, maka pada kesempatan ini kita mendalami sedikit mengenai products. Saya kira untuk tujuan pembelajaran kita sudah pahami bersama pada pertemuan sebelumnya. Jadi saya tidak terlalu mengomentari mengenai tujuan pembelajaran kita. Ini juga what is product, ini juga sudah kita bahas sebelumnya. Jadi produk itu, a product is the item offered for sale. A product can be a service or an item. It can be physical or in virtual or cyber form. Jadi itu produk. Saya kira ini sudah dipahami secara umum arti dari produk dari pertemuan sebelumnya. Jadi yang belum memahami silakan melihat kembali materi Chapter 3 Part 1. Chapter 3 bagian ke-1 atau pertama. Ini adalah contoh produk. Ada disebutkan beberapa merek di sini yang berkaitan dengan produk. Jadi mungkin kita lihat benda-benda ini ada juga yang bisa kita jumpai di rumah-rumah kita, di toko-toko atau di mana saja kita berada. Kemungkinan kita bisa mendapatkan contoh produk seperti yang ada di gambar. Nah, ini yang akan kita bahas sedikit. Dan ini juga nanti yang menjadi patokan untuk mengerjakan tugas pada bagian akhir materi kita. Di sini ada produk Kraton Tea. Kraton Tea for the perfect cup of tea. Use 1 bag per cup. Pour fresh
bubbling water over tea bag. Step for 3 to 5 minutes and remove tea bag. For information, call toll free. Ada nomor di situ tertera 1777 atau 777 5463 atau 21 net white 60 ml best before. Nah, yang gambar label produk di sebelah itu kita pindahkan ke sebelah kanan tangan kita. Jadi kalau kita menghadap laptop atau menghadap HP, dia ada di sebelah kanan. Nomor 1, brand of product. Brand of product. Brandnya apa? Ya, Kraton Tea. Ini contohnya ada pada pertemuan yang lalu juga ya. Mengenai label ya, labels. Tapi ini produk ya secara umum. One, brand of product Kraton Tea. Itu bagian atas di sebelah kiri. Kraton Tea. Name of product, nama produknya adalah produk yang berkaitan dengan tea. Jadi produknya adalah tea. Apa produknya? Tea atau teh. Yang ketiga, content amount, isinya. Berapa isinya? Net white 60 ml. Coba lihat bagian bawah di sebelah kiri itu digambar. Di Kraton Tea ada di situ 60 ml. Itu yang dipindahkan. Content amount, isi, ya isinya. Kemudian yang keempat, description, penjelasannya apa? Di sini dijelaskan for the perfect cup of tea, untuk kesempurnaan minuman teh. Jadi teh celup. Jadi kalau mau katanya sempurna minum teh, minumlah Kraton Tea. Nah, itu ya. Itu deskripsinya, penjelasannya. Ingredients ini isinya atau bahan-bahannya dari mana? Bukan isinya ya, bahan-bahannya. Apakah ada bahan-bahan yang disebutkan? Jawabannya not available. Ya, tidak ada bahan-bahannya. Apa bahan-bahannya di situ? Misalnya gula 1 kilo, garam dan seterusnya. Ya, itu tidak jelaskan. Maka ditulis di situ not available, tidak tersedia. Kenapa ditulis not available? Karena memang tidak tersedia. Ya. Kemudian yang 6, yang keenam, direction to use. Petunjuk penggunaan. Ada nggak? Jawabannya ada. Nah, di situ ada di sebelah baris ke-3. Use 1 bag per cup. Itu ya. Itu direction to use-nya. Pour fresh bubbling water over tea bag. Kemudian yang selanjutnya, step for 3 to 5 minutes and remove tea bag. Itu ya. Ini direction to use. Selanjutnya yang ke-7, next, directions to store. Directions to store. Petunjuk penyimpanan. Ada atau tidak? Ternyata tidak ada. Jadi ditulis juga not available. Ya. Kenapa not available? Karena memang tidak tersedia, tidak ada di situ. Disimpan bagaimana? Dalam keadaan hangat, di cuaca dingin atau bagaimana? Yang terakhir, ini selalu terakhir ya. Expiration date. Tanggal kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa. Atau best before. Ternyata ini juga tidak ada, tidak tertulis. Ya, kapan kan tanggal kadaluarsanya? Ya, tidak ada, maka ditulis not available. Ya, no date available. Tidak ada tanggal atau waktu yang tersedia. Ini contoh dari produk. Nah, dari contoh ini kita akan
Kita akan lihat materi ini. Nah, di sini ada GIA, Greek natural olive oil with oregano. Paling bawah 250 ml. Olive oil obtained directly from olives and solely by mechanical means, naturally blended with wild sun-dried oregano. With oregano, this product may become cloudy at less than 8 degrees Celsius but will clear at room temperature. Store in a cool, dry place. Don't expose to directly sunlight. Check well before use. Nutritional information per 100 gram. Energi 3,700. 900 protein, carbohydrate, fat 100 gram, of which saturates 14 gram, fiber, sodium. Kemudian ingredients extra virgin olive oil 98%, well sun-dried oregano 2%, product of Greece, picked by GIA Products SA. Nah, ada infonya itu, info ya GR www.gr.gr ya itu ya. Nah, dari penjelasan label produk ini kita akan ini task for chapter 3 part 2. Jadi silahkan Ananda pindahkan materi sebelumnya yang ada pada halaman 46. Kalau di buku halaman 46 dia bagian atas, pindahkan ke tabel yang ada berikut ini. Jadi yang dulu tidak dikasih ini sudah ada, tinggal Anda tulis di buku catatannya, buku tugasnya. Brand of product ini sudah ditulis GIA ya, GIA. Jadi brand of productnya GIA. Name of productnya Greek natural olive oil with oregano ya. Content amount, isinya berapa, isinya ada atau tidak. Description, penjelasannya ada atau tidak. Kalau tidak ada ditulis not available, kalau ada ya ditulis berapa. Ingredients, bahan-bahannya. Direction to use, petunjuk penggunaan. Direction to store, petunjuk penyimpanan. Expiration date, ini yang terakhir. Expiration date, tanggal kadaluarsa. Jadi tolong Ananda sekalian, ini dikerjakan. Ya, ini dikerjakan karena ini tidak susah sebenarnya. Kenapa saya katakan tidak susah? Karena sudah ada contohnya di sebelah. Ada di slide sebelumnya dan sudah 2 pertemuan kita pelajari berkaitan produk dan label ini. Ya, berkaitan products dan labels. Jadi tolong dikerjakan, kemudian dikirim ke WA pribadi saya. Jadi materi ini tidak terlalu panjang untuk materi ini. Kenapa? Karena mungkin kalau agak pendek bisa lebih diperhatikan. Kalau panjang mungkin ada yang mengatakan panjang sekali. Jadi ini agak pendek materinya. Oke. I think enough our meeting in this virtual meeting. Insyaallah we are going to continue next time. See you next later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.